Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan mempelajari bab 8, segi 4 dan segi 3. Sebelum itu, mari kita iklan. Download rangkuman matematika di luikwinout.blogspot.com. Segi 4 peraturan ada persegi, persegi panjang, kejar genjang, trapesium, belah ketupat, dan layang-layang. Untuk segi 4 tidak beraturan, bisa lihat di contohnya di bawah, dan bukan segi 4, lihat pada gambar. Kalau bukan segi 4 sendiri, untuk bentuk yang pertama bukan segi 4 karena ada sisi-sisinya yang terlepas atau tidak terhubung. Untuk mengetahui perbedaan antara segi 4 beraturan, segi 4 tidak beraturan, dan bukan segi 4, mari kita lihat slide selanjutnya. Ada pertanyaan, apa perbedaan antara segi banyak beraturan dengan segi 4 tidak beraturan? Jawabannya, segi banyak bangunannya tertutup dan sisi-sisi dibatasi oleh garis. Untuk gambar seperti ini, karena bangunan tidak tertutup, maka bukan segi banyak. Nah, untuk perbedaan segi 4 beraturan dan segi 4 tidak beraturan, yang pertama, untuk segi 4 beraturan mempunyai sifat panjang sisi sama. Yang kedua, sudut sama besar. Untuk segi 4 tidak beraturan, panjang sisi tidak sama dan sudutnya tidak sama besar. Untuk segi 4 terdapat beberapa jenisnya. Ada trapesium, jajar genjang, layang-layang. Di bawah jajar genjang ada persegi panjang, belah ketupat, dari gabungan persegi panjang dan belah ketupat ada persegi. Macam-macam sifat bangun segi 4. Yang pertama adalah jajar genjang. Sifat jajar genjang 1. Sisi-sisi yang berhadapan sama panjang. A, B dengan CD. Selanjutnya, garis AD sama dengan garis BC. 2. Sudut yang berhadapan sama besarnya. Sudut A berhadapan dengan sudut C. Sudut B berhadapan dengan sudut D. Maka besar sudut A sama dengan besar sudut C. Sedangkan sudut B sama besarnya dengan sudut D. 3. Dua sudut yang berdekatan berjumlah 180 derajat atau saling berpelurus. Perhatikan pada gambar, sudut A ditambah sudut B sama dengan 180 derajat. Sudut C ditambah sudut D sama dengan 180 derajat. Sudut B ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Sudut A ditambah sudut D sama dengan 180 derajat. Jumlah semua sudutnya adalah 360 derajat. A ditambah sudut B ditambah sudut C ditambah sudut D sama dengan 360 derajat. Sifat kelima, diagonal-diagonalnya membagi jajar genjang menjadi dua sama besar. Mari kita perhatikan gambar lagi. Nah, ada garis nih dari A ke C. Itu merupakan diagonalnya. Membagi sama besar. Jadi segitiga ACD sama besarnya segitiga ABC. Jadi terdapat dua segitiga
dalam satu jajar genjang. Sekarang perhatikan gambar lagi. Ada garis diagonal lagi, garis B ke D. Segitiga sama besarnya. Yang segitiga pertama ada DAB dan DBC. Sifat keenam, kedua diagonal berpotongan di tengah-tengah titik P dan saling membagi dua sama panjang. Perhatikan pada gambar, titik P berada di tengah diagonal AC dan diagonal BD. Maka panjang AP sama dengan panjang PC dan panjang BP sama dengan panjang PD. Sekarang persegi panjang. Sifat persegi panjang yang pertama adalah memiliki dua buah simetri atau simetri lipat. Nah, apa sih simetri lipat? Simetri lipat adalah jumlah lipatan yang dapat dibentuk oleh suatu bidang datar menjadi dua bagian yang sama besar. Pertama, kita lipat yang ada garis merahnya. Yang kedua, lipat lagi. Maka ada dua dan simetri putar tingkat 2. Simetri putar adalah jumlah putaran yang dapat dilakukan terhadap suatu bangun datar di mana hasil putarannya akan membentuk pola yang sama sebelum diputar, namun bukan kembali ke posisi awal. Persegi panjang mempunyai dua simetri putar dengan sudut putar 180 derajat dan 360 derajat. Sifat yang kedua dapat menempati bingkainya dengan 4 cara. Bisa kita lihat pada gambar sebelah kiri bawah. Nah, ini adalah video ilustrasi bingkai persegi panjang. Tempatkan persegi panjang pada posisi awal. Yang A di A, yang B di B. Dari posisi awal, baliklah persegi panjang ABCD menurut garis KL. K garis KL. Ke atas ya. Ternyata persegi panjang dapat menempati bingkainya secara tepat sehingga menempati, kita balik nih. AB, BA, CD, DC. Dari posisi awal lagi, baliklah persegi panjang ABCD menurut garis MN. Kita balik. Nah, sekarang ketemu nih AD, CB, BC, dan AD. Setelah itu dari posisi awal kembali, putarlah persegi panjang ABCD setengah putaran 180 derajat. 180 derajat dari gini, dari K ke L, diputar. Nah, menjadi AC, BD, CA, dan DB. Lanjut lagi, sifat persegi panjang yang ketiga, sisi-sisi yang berhadapan sama panjang. Perhatikan pada gambar, sisi AB sama dengan panjangnya dengan sisi CD. Dan panjang sisi BC sama dengan panjang sisi AD. 4 sisi yang berhadapan sejajar. AB sejajar dengan CD dan DA sejajar dengan CB. Tiap sudutnya sama besar. Perhatikan pada gambar. Sudut A sama dengan sudut B, sama dengan sudut C, sama dengan sudut D, yang masing-masing tiap sudutnya 90 derajat.
Sifat yang keenam, diagonal-diagonalnya sama panjang. Perhatikan pada gambar. Diagonal AC sama dengan diagonal BD. Sifat yang ketujuh, diagonal-diagonal saling berpotongan dan membagi dua sama panjang. AO sama dengan OC, sama dengan BO, sama dengan OD. Sifat belah ketupat. 1. Keempat sisinya sama panjang. Perhatikan pada gambar. Sisi AB sama dengan sisi BC, sama dengan sisi CD, sama dengan sisi DA. Nah, kalian bisa lihat ada tanda garis 2 pada masing-masing sisinya. Itu menandakan keempat sisinya sama panjang. 2. Sisi yang berpasangan sejajar. Perhatikan pada gambar, sisi AB sejajar terhadap DC. Dan sisi AD sejajar dengan sisi BC. 3. Kedua diagonal berpotongan tegak lurus. AC tegak lurus dengan BD. 4. Kedua diagonal saling membagi sama panjang. AO sama dengan OC, BO sama dengan OD. Kelima, sudut-sudut yang berhadapan sama besar dan terbagi dua sama besar oleh diagonal-diagonalnya. Perhatikan pada gambar. Sudut A sama dengan sudut C dan sudut B sama dengan sudut D. 4. Persegi. Sifat persegi. 1. Memiliki 4 buah sumbu simetri. 1, 2, 3, 4. Dan simetri putar tingkat 4. Lihat perubahan posisinya dalam video. 1, 2, 3, 4. Sifat yang kedua, dapat menempati bingkainya dengan 8 cara. Untuk lebih memudahkannya, mari lihat bingkai videonya. Kali ini kita akan memperlihatkan bingkai pada persegi. Yang pertama, A terhadap A, B terhadap B, C terhadap C, dan D terhadap D. Sekarang kita putar. Nah, sekarang A terhadap D, B terhadap A, C terhadap B, dan D terhadap C. Ini adalah yang kedua. Sekarang kita putar lagi. A terhadap C, B terhadap D, C terhadap A, dan D terhadap B. Ini yang ketiga. Selanjutnya kita putar lagi. A terhadap B, B terhadap C, C terhadap D, dan D terhadap A. Ini yang keempat. Selanjutnya kita balik dulu. Nah, sekarang yang kelima, A terhadap A, B terhadap D, C terhadap C, D terhadap B. Ini yang kelima. Sekarang kita putar lagi. A terhadap B, B terhadap A, C terhadap D, D terhadap C. Sekarang kita putar lagi. A terhadap C, B terhadap B, C terhadap A, D terhadap D. Yang terakhir kita putar lagi. Oh, yang tadi adalah yang ketujuh. Yang sekarang yang kedelapan. A terhadap D, B terhadap C, C terhadap B, D terhadap A. Ini yang kedelapan. Ketiga, keempat sisinya sama panjang. Perhatikan pada gambar AB, BC, CD, AD. Maka keempat sisi sama panjang. AB sama dengan BC, sama dengan CD, sama dengan AD. 4. Sisi yang berhadapan
sejajar. Perhatikan pada gambar. AB sejajar dengan CD dan BC sejajar dengan DA. Lima, tiap-tiap sudutnya sama besar. Sudut A sama dengan sudut B, sama dengan sudut C, sama dengan sudut D. Itu masing-masing berjumlahnya 90 derajat. 6. Diagonal-diagonalnya sama panjang. Perhatikan pada gambar. Diagonal BD sama dengan diagonal AC. Tujuh, diagonal-diagonalnya saling berpotongan tegak lurus dan membagi dua sama panjang. Perhatikan pada gambar. Titik O berada berpotongan antara AC dengan BD. AO sama dengan OC sama dengan EO sama dengan OD. Sekarang bangun datar trapesium. Sifat umum trapesium. 1. Memiliki sepasang sisi berhadapan yang sejajar. Perhatikan pada gambar. Sisi AB sejajar terhadap sisi CD. Kedua, jumlah sudut yang berdekatan di antara dua sisi sejajar adalah 180 derajat. Perhatikan pada gambar. Sudut A ditambah sudut D sama dengan 180 derajat. Sudut B ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Sifat trapesium sama kaki. 1. Dua sudut alas sama besar. Sudut A sama dengan sudut B. 2. Dua sudut pada sisi atas sama besar. Perhatikan pada gambar. Sudut D sama dengan sudut C. 3. Dua diagonal sama panjang. Perhatikan pada gambar lagi. Diagonal BD sama dengan diagonal AC. Selanjutnya, sifat trapesium siku-siku. 1. Memiliki tepat dua sudut siku-siku. Perhatikan pada gambar. Sudut A 90 derajat dan sudut D 90 derajat. Sekarang bangun datar layang-layang. Sifat layang-layang. 1. Mempunyai dua pasang sisi yang berdekatan sama panjang. Perhatikan pada gambar. AD sama dengan DC. Dan AB sama dengan BC. Kedua, dua diagonalnya saling tegak lurus. Diagonal AC tegak lurus terhadap diagonal BD. 3. Diagonal 1 membagi dua yang lain sama panjang. Perhatikan pada gambar. Titik T berada pada potongan dua diagonal, diagonal BD dan diagonal AC. Nah, AT sama dengan
TC. 4. Memiliki sepasang sudut yang berhadapan sama besar. Perhatikan pada gambar. Sudut BAD sama dengan sudut BCD. Kelima, memiliki sebuah diagonal BD yang membagi dua sudut sama besar. Perhatikan pada gambar kembali. ABD sama dengan CBD. Dan BDA sama dengan BDC. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.